aku mau mengakui sesuatu. Jadi sebenarnya aku tuh lepas kerudung. Tadinya aku pakai hijab dari aku kecil, dari aku masuk sekolah aku pakai hijab. Terus mungkin sejak 5 tahun lalu kayak aku mantap untuk lepas hijab. Ya itu pengakuan aku. Aku juga mau ngaku, dulu aku sempat pakai hijab dari SMA sampai kuliah. Lalu pas awal kerja aku udah nggak pakai hijab lagi. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Seorang Kumaila kita tahu adalah baru-baru ini viral, yang berani jujur, yang berani mengungkap fakta yang sebenarnya tentang agama ataupun iman yang dipercayainya. Nah, saudara-saudara, karena memang akan terbukti sesuatu kepercayaan itu bisa menyelamatkan apabila kita berani bersuara, apabila kita berani jujur terhadapnya. Karena kita tahu iman dan kepercayaan kita itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali iman kita yang memutuskan hari ini kepada siapa kita harus percaya. Berikut video cuplikan yang akan kita tonton tanggapan yaitu seorang Kumaila di dalam podcast tentang sesuatu hal. Mungkin ini adalah sesuatu yang sensitif, tetapi tanpa berlama-lama langsung kita simak cuplikan berikut ini. Oke, disclaimer, ini kita bakal ngomongin pengalaman personal kita yang tidak mewakili kelompok apapun, atau ya kita tidak merepresentasikan siapapun. Ya, kita cuma sharing dari perspektif personal kita berdua. Jadi, Fanny kenapa lepas jilbab? Mungkin sebelum ke situ pertanyaan lebih awal, kenapa pakai hijab? Oke, kenapa? Siapa duluan? Fanny duluan. Fanny duluan. Oke, kalau dari aku, kebetulan waktu itu aku masuk SMA yang lumayan religius. SMA Islam. Enggak, padahal itu SMA negeri biasa. Cuma yang kebetulan aja di situ agak religius, agak konservatif. Teman-temanku pada berhijab. Jadi, dan guru-gurunya juga kali ya? Guru-gurunya juga. Jadi saat itu justru keinginan untuk berhijab itu dari diri sendiri. Jadi kayak merasa hidayah. Merasa terpanggil itu teman-teman gue pakai hijab. Nggak ada yang nyuruh sih. Nggak ada yang ngajak dan nggak ada peer pressure juga. Misalnya kayak kelompok yang berhijab jadi lebih spesial gitu, enggak. Cuma nggak didiskriminasi karena nggak pakai hijab. Cuma karena kebanyakan pakai hijab kayaknya gue harus berhijab, kayaknya pengen berhijab deh gitu. Itu karena masih remaja dan pengen fit. Bisa jadi. Dan akhirnya itu dari aku, dan aku bilang ke mamaku, "Ma, Pani mau berhijab." "Oh ya udah, ayo kita bikin seragam baru," gitu kan, seragamnya beda. Oh gitu, iya, panjang. Nah ya udah gitu, itu kenapa gue bisa berhijab. Dan dari reaksi Mama Fanny udah kayak, ayo kita bikin seragam baru. Gak ada kayak wah selamat atau kayak kenapa gitu, atau concern. Enggak, kayak santai aja. Oh ya udah gitu, ya berhijab. Karena mungkin mamaku juga saat itu ngelihat ya sekolah ini emang religius, dan kebanyakan ya mungkin di kotaku juga secara umum juga konservatif gitu ya. Dan aku dari SD, SMP, SMA, di SMA di sekolah negeri yang agak homogen kan gitu. Jadi mungkin mamaku juga nggak terlalu kaget lah gitu. Ya udah, mungkin ya anak udah saatnya berhijab, ya udah ayo dibantu gitu. Itu pengalaman aku jadi berhijab. Dan setelah pakai hijab rasanya lebih adem. Dan karena udah agak lupa sih sebenarnya perasaannya gimana. Cuman apa ya? Ada nggak ya? Lupa gue kalau gitu ditanya itu. lupa beneran. Kayaknya itu sekolahnya udah lama banget ya. Ya ketahuan umur deh. Nah kalau Mela sendiri kapan? Gimana ceritanya Mela jadi berhijab? Karena masuk pesantren. Jadi aku masuk pesantren dari kelas 1 SD. Ya SD, SMP, SMA di pesantren. Terus kuliahnya juga di kampus Islam. Aku kuliahnya studi Islam. Awal karir aku juga guru ngaji. Jadi kayak ini jarang mungkin yang tahu ya. Apa? Mungkin pengikut yang audiensnya Mela dari lama udah tahu. Tapi Mela ini punya sertifikasi kredensial untuk menjadi seorang ustazah. Despite her looks kayak gini sekarang. Jadi kayak emang dari kecil ya udah kenalnya sama hijab gitu. Betul, ya. Iya, apalagi ya keluarga aku juga religius. Terus
lingkungan pendidikan aku juga religius, jadi kayak aku justru nggak punya alasan untuk nggak berhijab. Oke. Meskipun pengennya nggak berhijab dari waktu kecil tuh, kalau lagi liburan sekolah, aku pengennya di rumah. Maksudnya kalau lagi jalan-jalan keluarga atau apa, aku nggak pakai kerudung. Dan biasanya orang tua aku kayak biasa aja. Meskipun kadang-kadang ibuku nyatu, kok kerudungnya nggak dipakai? Apa nanti aku kasih alasan simpel kayak gerah, kerudungnya kotor, males, dan nggak ditanya lebih lanjut ya, karena masih kecil, masih remaja juga. gitu. Ya. Oke. Berarti Mela tumbuh berhijab. Bener, aku grow with hijab, tapi sekarang aku udah outgrow. It's like emo face gitu. Mom, it's just a face gitu. Emo ini hijab. Tapi kan Fanny kan berhijab dari remaja ke yang adult lah ya, ke remaja dewasa. Itu kenapa dilepas? Nah, itu pertanyaan utamanya ya. Pertanyaan utamanya. Jadi aku di SMA dengan lingkungan seperti itu, yang konservatif seperti itu, aku masuk kuliah lingkungannya berbeda. Jadi aku tuh anak rantau, gue dari Sumatera, terus kuliah di Pulau Jawa. Nah, itu merasakan banyak sekali cultural shock. Oke. Nah, selain cultural shock juga banyak beban mental. Ya, buat teman-teman yang pernah ngerasain jadi anak rantau atau sekarang jadi anak rantau, pasti ngerasain lah beratnya perjuangannya anak rantau. Belum lagi beban akademisnya, belum lagi ini ya, beban mental seorang remaja trying to fit in yang adult, mencari identitas gitu. Jadi waktu itu tuh beban mentalnya banyak. Terus lingkungannya juga udah berbeda. Aku terekspos dengan berbagai sudut pandang, apalagi aku banyakan mainnya tuh sama anak-anak Jakarta gitu ya. Mungkin mereka jauh lebih progresif gitu ya. Jadi banyak benturan-benturan identitas, banyak cultural shock, tambah dengan beban-beban mental lain. Nah, justru yang mengusulkan pertama kali aku lepas hijab itu adalah papaku. Gimana caranya sih? Mungkin waktu itu aku sempat stres kan dengan banyak beban mental itu. Terus papaku tuh bilang, aku masih ingat banget kata-kata papaku, Fanny kayaknya auranya lebih keluar ya kalau lepas hijab. Kenapa papa kamu keren sekali? Jadi pas aku mendengar itu, kayak itu justru jadi kayak sejuk bagi aku. Karena aku jadinya punya apa ya, jadi aku bisa meletakkan dulu deh. Nah, saat itu aku jadi kayak itu beban mental yang bisa kayak dimasukin lemari dulu. Aku meletakkan dulu beban mental yang ini sambil aku merapikan diriku dengan beban mental yang lain. Karena untuk sebagai seorang hijabers itu kan punya apa ya? Punya tanggung jawab sendiri gitu kan, ketika kita ada ekspektasi masyarakat gitu, dimana kalau udah pakai hijab berarti harus berperilaku sedemikian rupa menurut koridornya masing-masing, dan kita kayak jadi merepresentasikan sebuah agama dan keimanan kita gitu. Hijab tuh kayak cetakan, menurut aku kayak cetakan identitas, kayak cetakan personality. Kalau misalnya berhijab, kamu expected untuk seperti ini dan seperti ini gitu. Jadi bagi aku saat itu tunggu dulu deh, gue masih banyak masalah yang lain, masih banyak beban mental lain, dan gue sebagai dewasa muda sedang mencari identitas, bereksplorasi. Kayaknya gue letakkan ini dulu sementara. Ya udah, akhirnya dengan restu orang tua. Enak ya dia restu orang tua. Itu ini banget sih, itu ngebantu banget. Jadi kayak biasanya kita mikirnya, aduh gimana pikir atau kata keluarga gitu kan. Tapi dengan dikasih lisensi ke kebebasan itu, ya udah, aku jadi bisa lebih terbuka lagi, bisa fokus ke beban mentalku yang lain saat itu gitu. Kalau Mela? Ini emosional guys, emosional. Iya, di aku itu keputusan berat, serius dan emosional. Jadi kayak aku selalu ngerasa aku nggak suka pakai jilbab. Jadi kadang-kadang misalnya aku suka ke Ancol kayak tengah malam, aku cuma pengen gak pakai jilbab, pengen ada angin. Pokoknya intinya aku nggak betah pakai jilbab tuh, aku nggak suka. Tapi aku nggak bisa keluar dari jilbab karena itu part of my identity gitu. Aku tanpa jilbab apa bener seumur hidup ya itu gitu. Nah udah gitu ditambah lagi aku adalah ustazah lokal. Kayak gimana caranya aku buka kerudung. Terus aku mikirnya kalau aku buka kerudung, aku akan lose people trust. Maksudnya siapa yang mau ngaji
Kamu guru ngaji, siapa yang mau ngaji sama? Mela nih tahfiz Quran guys. Kalian kasih ayat apapun dia bisa langsung sambungin saat itu juga. Karena aku suka banget Quran kan, maksudnya suka banget in a level aku bisa baca itu ribuan kali in a critical manner, dan aku akan pokoknya aku suka banget Quran. Jarang ketemu cewek kan suka Quran. Biasanya suka Harry Potter, suka Twilight. Ini buku kesukaan Al-Quran. Sebut ayat berapa, ribuan kali dibaca gitu. Ini calon istri idaman sekali. Kayak pokoknya aku suka banget Quran, dan itu kan kayak part of my hobby yang udah jadi identitas gitu, kayak kayak aneh aja kalau misalnya aku jadi akademisi studi Quran yang ngajar ngaji so pakai kerudung gitu. Terus ya itu masalah identitas ya. Kenapa buka lagi? Nah tapi aku ngerasa itu nggak represent my identity, karena kerudung itu kan simbol ideologi yang keras ya. Maksudnya dengan memakai jilbab itu sama aja mengumumkan pada dunia, aku adalah orang Islam yang taat loh guys gitu. Iman dan takwamu sudah ini. Itu aku nggak resonate sama itu. Ya aku nggak mau ngumumin itu, dan aku juga ya maksudnya kalau misalnya teman-teman udah nonton konten-konten aku sebelumnya, aku banyak mengkritik dogma-dogma Islam gitu. Jadi kayak aku nggak. Walaupun Mela sangat suka dengan Al-Quran, tapi ya Mela bisa kritisi dogma ajaran-ajaran yang dan aku nggak resonate with everything. Aku nggak punya mental samina wa atona, nggak relate. Oke, nggak ngerti itu apa. Itu aku dengar maka aku taat gitu. Jadi apapun yang diajarkan agama, ikut-ikutin aja, nggak usah dipertanyakan. Ini konten aja forbidden Christian. Kenapa lepas hijab? Forbidden sekali sepertinya. Terus aduh aku alasannya jadi banyak ya. Karena kalau Fanny tadi masalah lingkungan nggak mendukung aku buat buka jilbab. Oh ya, ini berbeda ya. Kalau aku kan pakai hijab dan nggak pakai hijab itu terpengaruh sekali sama lingkungan. Nah sedangkan Mela, walaupun lingkungannya seperti itu gitu, seorang ustazah, tapi memang ada gejolak spiritualitas pribadi yang kayak ini enggak gue gitu. Oke. Nah terus ada lagi masalah komunitas cewek-cewek muslimah. Di dalam komunitas cewek-cewek berkerudung ada hierarki sosial lagi nih. Oke. Antara jilbab stylish, jilbab medium gitu kayak santri Jawa gitu lah, sama jilbab panjang. Dan mereka tuh di circle mereka masing-masing. Mereka ada pengajian, tapi biasanya yang majelis taklim kerudung panjang aja, yang stylish sama yang stylish aja, yang kayak santri Jawa gitu yang kerudungnya medium gitu ya, mereka hangoutnya di situ-situ aja. Itu tuh segmented, dan aku ada ngelihat kayak apa ya, ada attitude holier than thou gitu. Jadi ada yang ngerasa lebih baik satu sama lain. Misalnya stylish lebih ngerasa lebih baik daripada yang jilbab kampung, lebih cantik gitu. Udah gitu yang jilbab panjang ngerasa lebih menutup aurat, karena yang jilbab medium tuh masih kelihatan lekuk badannya. Atau yang kayak gitu-gitu tuh aku nggak mau part of this group. Dan aku nggak mau part of dimana aku kelihatan kayak aku perempuan suci. Aku nggak mau. Aku tidak merepresentasikan perempuan suci. Aku juga nggak mau merepresentasikan perempuan hipokrit gitu. Yang mana aku nggak suci tapi aku pakai kerudung gitu. Oke. Dan ada alasan lain juga, aku nggak mau jadi aurat. Aurat itu kan kayak social construct. Gimana nggak mau jadi aurat? Gimana maksudnya? Jadi gini, kalau jadi perempuan kan di Islam semua badan kita kan aurat nih, kecuali muka sama telapak tangan. Ini tangan, telapak atau ini tangan? Ini. Nah aku, masa semua badan aku aurat sih? Kayak aku nggak mau nerima that notion, itu aku tolak. Dan sebagai perempuan berkerudung, kalau rambut kayak keluar-keluar ada yang ngingetin, atau kalau misalnya bajunya ketat dikit ada yang ngingetin terus, ya mungkin karena mereka ngelihat aku pakai kerudung, ya berarti kan aku ngikutin aturan berkerudung. Tapi kan sebenarnya aku cuek. Tapi diingetin kayak gitu terus tuh sebel, atau kadang diomongin juga. Misalnya kayak pakai kerudung tapi
makeupnya tebel gitu, atau pakai kerudung tapi apa gitu. Udah nggak tahu aja nih tahfiz Quran, ustazah gitu kan. Suruh sholat duhanya berapa kali, tahajudnya berapa kali gitu. Nah, tapi that's the thing gitu. Jadi hijab itu jadinya kayak embel-embel di luar, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya di belakangnya kayak gimana gitu kan. Aku nggak pernah nemu orang lain yang kayak sekali sholat 5 halaman karena sekalian murojaah. Aku waktu itu sekalian murojaah gitu. Jadi ngulang hafalannya pakai sholat. Nah, tuh. Itu karena aku suka banget sama Quran ya. Tapi sebenarnya dibalik semua alasan kenapa buka kerudung, alasan yang paling penting adalah aku merasa aku lebih cantik. itu alasan yang paling penting. Paling penting, kayak rambut aku cantik guys. Padahal banyak yang bilang, oh setelah berhijab kamu makin cantik gitu. Tapi malah merasakan sebaliknya gitu. Ya kalau pakai hijab jadi adem, kalau buka hijab panas. Lebih hot gitu. Itu alasan paling penting sih sebenarnya. Kayak aku lebih suka aku yang gak pakai hijab. Gitu. Ini ya, dalam satu video kenapa lepas hijab dan aku suka Quran. Kalian akan menemukan 2 keyword yang kontradiktif itu dalam satu video ini. Makanya aku aneh banget ya. Ya benar, ya itu aneh benar. Tapi sebenarnya Fani takut gak sih sama kayak reaksi orang, reaksi teman-teman, keluarga tadi yang dukung ya? Soalnya kalau misalnya kayak artis-artis nih ya, kalau ada yang pakai kerudung atau buka kerudung tuh kayak publik hebohnya kayak aneh seseri gitu. Kayak kalau pakai hijab, ya jadi tambah cantik, jadi adem, auranya keluar apa gitu. Terus kalau buka kerudung pada kayak pada marah, pada kecewa. Ya, mungkin karena memang dari awal mungkin aku masuknya tuh kalau ada kategori tadi itu aku hijab abangan kali. Abang gitu ya, ambangan gitu kan. Jadi kebetulan nih teman-temanku yang dari SMA itu, yang pas SMA memutuskan untuk berhijab, pas kuliah banyak juga yang lepas, Mel. Oke. I'm not the only one gitu. Nah kalau dari keluarga kan ya udah kan malah ngedukung gitu. Pas akhirnya aku buka hijab, aku kuliah semester akhir, teman-temanku lihat, hah buka, buka. Udah gitu doang. Udah gitu aja gitu. Nggak yang gimana gitu. Terus ya udah aku akhirnya melanjutkan hidup, menyelesaikan masalahku, melakukan eksplorasi, mencari jati diri, dan aku juga punya perjalanan spiritual sendiri. Jadi kayak ya untuk diriku kebetulan aku nggak tahu lah ini beruntung atau nggak beruntung ya. Jadinya ya biasa aja gitu. Ini kalau Mela beda deh kayaknya. Nggak ada teman sekolah aku, teman kuliah aku yang buka kerudung, nggak ada. Jangan malah makin panjang. Gak juga sih, tapi istiqomah. Karena kalau di teman kuliah kebanyakan hafal Quran juga. Ya teman-teman sekolah ya teman lulusan pesantren juga gitu. Jadi kayak yang buka kerudung tuh jarang banget. Dan kalau ada yang buka kerudung pasti jadi bahan omongan. Benar. Jadi keputusan untuk buka kerudung tuh berat. Belum lagi keluarga besar. Dan belum lagi masyarakat sekitar tuh. Ya apalagi Mela punya titel kan. Mela tahfiz Quran, guru ngaji, ustazah. Jadi secara lingkungan aku benar-benar ada rasa takut orang reaktif. Ternyata pas aku buka kerudung benar pada reaktif. Tapi rasa happy karena aku ngerasa aku tanpa kerudung itu lebih merepresentasikan identitas aku. Itu lebih gede ya rasa happy. Tapi hal yang paling reaksi yang paling gak enak yang pernah Mela alami apa? Enggak. Mungkin yang paling emosional pasti dari keluarga sih. Ada dibilangin apa gitu yang menyakitkan atau gimana? Anda tolong jangan bikin saya menangis. Tidak sebab saya. Saya hadir di sini ceritanya mau meringankan, gitu kan, meringankan beban emosional. Ternyata karena sebenarnya lagi-lagi nggak seberapa sama rasa senengnya sih. Tapi rasa takut dialienasi itu ada. Ternyata emang kejadian. Tapi dampak secara mental tuh nggak terlalu signifikan gitu. Dan aku juga biasanya bercandain aja. Kalau ada orang nanya serius gitu, kenapa buka kerudung? Bosan aku udah kayak buka kerudung.
Atau Malah tadi takut. iya, Bosan. biasanya aku nggak pernah jawabin serius sih. Biasanya kayak soalnya aku cantikan pakai kerudung gitu. Jadi harapan aku sih supaya yang nanya ketawa. Tapi biasanya enggak sih, yang terjadi yang Malah makin marah. Iya. Ngeselin nih anak, ngeselin. Tapi mungkin nih yang apa ya, yang perlu jadi catatan penting itu sebenarnya keputusan pakai jilbab nggak pakai jilbab tuh harusnya kayak keputusan pribadi ya nggak sih, bukan keputusan publik. Nah itu dia sebenarnya mungkin bisa dibandingin ya antara pengalaman Mela dengan pengalamanku. Pertama lingkungan itu ngaruh banget, ya kan. Tapi ngaruhnya di sini bisa jadi dua mata pisau nih. Satu ya kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu pengen anaknya berkerudung, masukkanlah ke lingkungan yang religius gitu. Tapi di satu sisi lingkungan yang religius ini ya mungkin bisa jadi menciptakan peer pressure atau segala macamnya, dan jadinya itu bukan panggilan pribadi gitu. Kalau di aku kan panggilan pribadi, walaupun sebenarnya kalau aku evaluasi bisa aja jadi kayak I was just trying to fit in gitu. Kalau Mela kan memang peer pressure banget, pressure dari segala macam sisi gitu kan, harus berkudung gitu. Tapi despite all the lingkungan, kita juga nggak bisa underestimate perjalanan spiritual pribadi gitu kan. Ya kayak Mela, walaupun Mela berada di lingkungan religius, tumbuh di lingkungan religius, tetap panggilan itu, gejolak itu ada gitu. Dan aku juga ngerasain setelah aku lepas hijab gitu, aku juga punya perjalanan spiritual sendiri. Aku membandingkan satu agama dengan agama lain, dan ya sampai sekarang ya aku ngerasa aku nyaman dengan spiritualitasku. Aku merasa aku bisa menjaga standar moral secara umum. Dan pertanyaan apakah aku beriman, apakah aku bertakwa, Forbidden question. apakah aku itu adalah ranah personalku, dan mungkin yang tahu cuman aku, Tuhan atau alam gitu kan. Yang tahu itu kan ranah personal banget. Soalnya salah satu apa ya, tujuan ini kita ngomongin tujuan hijab kali ya Mbak ya. Tujuan hijab kan supaya ya itu tadi kan, kita berada di koridor bahwa kita punya tanggung jawab ya, kalau sudah berhijab ya kamu adalah wanita yang harus begini. Tapi nyatanya kan enggak gitu kan. Kita bisa ngelihat ya, ada aja cewek berhijab yang clubbing gitu kan. Ayo ada. Clubbingnya pakai hijab lagi. Terus ya kita tahu lah ada aja yang orang berhijab tapi dia enggak, kelakuannya tuh jauh sekali dari ekspektasi orang yang berhijab gitu. Sedangkan ya aku juga bisa banyak mengenal orang dia gak pakai berhijab tapi punya better moral ground. Better moral ground, better attitude, better manner, dan lalala gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk merepresentasikan itu, jadi ya beat the purpose sih, karena kita bisa melakukan itu tanpa ada embel-embel keagamaan tertentu yang melekat pada kita gitu. Tapi biasanya argumen hijabers juga emang gitu. Maksudnya orang yang pakai hijab argumennya ya kita nggak suci gitu. Tapi itu adalah ekspresi ketaatan pada Tuhan dan menutupi aurat dari mata lelaki. Itu sebenarnya yang bikin, selama aku berhijab aku tuh selalu suzon sama para laki-laki. menyamaratakan pasti laki-laki ini jelalatan semua gitu. Ini jadi sebenarnya penghinaan kedua gender ini ya gitu. Ya coba para laki-laki komen, emang kalian sejelalatan itu ya sampai cewek-cewek tuh harus dibungkus rapat semua gitu. Ya padahal banyak juga kan para hijabers yang jadi kena catcalling gitu. Nah, dan sexual harassment juga, maksudnya itu nggak mengurangi risiko sexual harassment buat. Aku pernah baca sebuah studi, aku lupa ya exactly di negara mana ya, salah satu negara Timur Tengah lah, Saudi Arabia atau apa ya gitu. 90% korban pemerkosaan di sana adalah yang pakai hijab gitu ya. Ini di sebuah masyarakat yang sebagian besar udah dibungkus nih gitu, tapi ya terjadi aja gitu. Jadi mau dibungkus kayak gimana lagi gitu. Jadi ketika culture berhijab udah di-enforce secara rulings and cultural, kayak tetap aja terjadi itu, karena kayak masalahnya di laki-laki yang nggak punya self control ya kenapa nggak laki-laki yang dikebiri gitu, kenapa perempuannya yang jadikan gitu. Tapi mungkin evolutionally speaking nggak panjang. Itu mungkin ada urusannya sama sexual jealousy-nya para laki-laki dan protect, dan itu
muara ke overprotectivenya bapak-bapak. Ya silakan bikin video selanjutnya. Tagih ya benar. guys, tagih. Kenapa laki-laki jelat? Nanti aku bikinin topik sexual jealousy ya. Oke. Dari sudut pandang evolusi. Ini kepanjangan. Kalau Fanny punya pendapat nggak sama lembaga atau institusi atau negara yang mewajibkan pakai jilbab? Dari tadi kan kita ngomong jilbab itu kan pilihan private, urusan kita pribadi, perjalanan spiritual kita. Kalau misalnya itu diatur oleh institusi gitu atau otoritas, Anda punya pendapat nggak? Kalau misalnya ada sebuah institusi atau bahkan negara yang punya otoritas sampai sebegitunya, itu mungkin berarti ranahnya bukan hanya hijab ya. Berarti institusi dan negara itu sudah basisnya berdasarkan suatu agama. Oh iya sih. Ya kan, anjuran atau instruksi untuk berhijab kan itu datangnya dari Islam, ya kan. Ya mungkin malah yang lebih tahu ayatnya di mana, dan itu tertuang kan di Al-Qur'an. Berarti negara atau institusi itu mendasarkan filosofinya itu berdasarkan suatu agama. Sedangkan ya kalau di Indonesia sendiri, ya aku nggak tahu itu di mana. Indonesia sendiri kan kita kan heterogen gitu. Jadi menurut aku itu kurang fair gitu, karena ya penduduknya nggak ini doang gitu, nggak para muslim doang gitu. Dan kalaupun muslim belum tentu dia mau pakai kerudung. Nah, karena itu tadi kan dari pengalaman kita gitu, lingkungan ngaruh, tapi don't underestimate the individual spiritual journey-nya gitu. Tapi ngomong-ngomong spiritual journey, sebenarnya aku nggak punya datanya, tapi kecurigaan aku pada distribusi normal, mungkin orang-orang nggak punya personal spiritual journey. Mereka lebih kayak ikut lingkungan aja, kayak asal fitin aja. Maksudnya mereka nggak search for meaning, nggak search for truth, nggak search for wisdom, ya ikut-ikut aja. Nah, tapi itu jadinya yang bikin anjuran itu beat the purpose, karena orang nggak punya spiritual journey kan, hanya kan apa tadi yang kata Mela, dengarkan dan taati gitu kan. Oke. Jadinya nggak bisa merepresentasikan apa yang diharapkan dari gunanya jilbab tadi, gitu kan. Misalnya jadi, woi saya adalah perempuan yang beriman dan bertakwa, atau melindungi dari laki-laki, dan ya kita udah tahu realitanya, banyak studinya gitu kan. Statistiknya ternyata nggak gitu-gitu juga gitu. Jadi dengan tidak ada missing deep spiritual journey tadi, malah jadi nggak dapet tujuannya. Ya nggak sih? Iya. Nah aku tuh sebenarnya against banget sama kebijakan-kebijakan mewajibkan pakai kerudung. Mau itu institusi pendidikan, mau itu apalagi negara ya, atau daerah, itu kayak pakaian tuh harusnya gimana ya, kerudung itu adalah simbol ideologi keras gitu. Yang ya tadi itu dengan pakai kerudung tuh kita kayak ngumumin, hai guys aku beriman dan bertakwa gitu. Nah itu tuh kayak apa ya, nggak serk aja sih. Kayak biarkan itu ya, ketika dia ya kayak orang inilah ya, beribadah haji gitu ya. Ya kalau misalnya mampu dan sudah siap ya silahkan berhaji, tapi jangan disuruh gitu. Kayak nggak sih? Ya walaupun beda ya, kalau hijab kan memang wajib, sedangkan kalau haji kan dianjurkan kalau mampu. Tapi kalau ngomongin realita ya, kayaknya manusia secara umum lebih banyak yang butuh disuruh daripada bisa nyari sendiri. Maksudnya itu kalau misalnya ada pasti kan udah kebayangkan masyarakatnya gimana. Nah karena banyak masyarakat yang justru nyarinya perintah praktis, pakailah kerudung gitu. Dapat pahala masuk sih. Ya, kalau misalnya itu memang datang dari institusi agamanya ya wajar dong, karena kan itu memang perintah agama gitu. Tapi kalau kita bawa ini ke ranah publik gitu, ke ranah negara, di mana dalam satu negara itu kan tidak hanya satu pemeluk agama saja. Nah itu yang ku bilang, jadinya kayak kok jadi kayak kurang fair gitu. Yang lain tuh jadi harus ya memang dia nggak memeluk agama itu, tapi kan kita tahu beberapa praktik di daerah tertentu jadi yang tidak memeluk Islam jadi mau nggak mau pakai kerudung juga gitu. Ya itu kan jadi diskriminasi juga jadinya gitu. Gitu guys. Jadi pertanyaannya adalah kenapa
Kenapa kamu nggak pakai kerudung? Kak. Jadi buat yang cewek-cewek, terutama yang muslim, kalian punya pengalaman yang mirip-mirip nggak kayak kita? Mungkin galau, apakah aku harus pakai kerudung, apakah aku harus buka kerudung, atau kamu punya kritik terhadap misalnya kebijakan wajib berkerudung, boleh tulis di kolom komentar. Dan buat cowok-cowok juga aku butuh jawaban, apakah kalian sejelalatan itu sampai semua cewek-cewek non muhrim sekitar kalian harus dibungkus sih? Tapi kan kalian suka nonton itu kan. Dan kembali lagi ya, walaupun ini kan pengalaman personal kita, tapi buat teman-teman cewek muslim yang masih mempertahankan dedikasinya untuk berhijab, ya itu pilihan kalian, yang ini pilihan kami gitu. Ya, dan bisa juga kalau kamu ingin mendakwahkan kita, ayo dong pakai jilbab kayak gini, bisa taruh reasoningnya di kolom komentar ya, mungkin nanti kita bisa mendapat hidayah. Makasih udah nonton sampai selesai. Fanny, makasih udah sharing sama kita kenapa pakai kerudung dan kenapa lepas kerudung. Dan aku juga udah sharing gitu. Semoga aku nggak berharap ini berguna sih. Ya semoga, ya udah nggak usah deh. Nggak ada doanya. Kasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah. Teman-teman, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Kumaila berterus terang dengan mengatakan bahwa aku tidak mau melakukan sesuatu, katakan seperti memakai hijab hanya untuk pamer supaya dunia tahu bahwa saya ini adalah orang suci, bahwa saya ini adalah orang yang kudus, ya kira-kira seperti itu. Dan karena kita tahu saudara, iman dan kepercayaan kita tidak perlu orang tahu, tidak perlu diketahui orang, tidak perlu kita dipuji-puji orang tentang iman kita. Biarkan hanya Tuhan yang tahu. Dan di samping itu juga bagaimana Kumaila dan juga kawannya yang tadi menceritakan bahwa mereka melakukan keputusan itu karena mereka merasa lebih nyaman, dan mereka melakukan keputusan itu karena mereka merasa bahwa dalam kehidupan ini hati seseorang itulah yang menentukan seperti apa mereka dan apa pandangan Tuhan terhadap mereka adalah tentang hati mereka. Itu sebabnya saudara, lewat video yang kita dengar barusan, bahwa hati kita lah, perilaku kita lah yang paling terpenting, yang harus dipandang, yang harus dilihat oleh Tuhan. Karena saudara-saudara, hati kita, perbuatan kita yang baik, itu yang memuliakan Tuhan, sangat bermanfaat bagi orang lain, dan juga sangat disukai oleh Tuhan. Bukan berarti kita itu salah memakai hijab, tidak. Itu tidak salah. Tetapi yang mau disampaikan oleh seorang Kumaila adalah supaya kita jangan memakai sesuatu aksesoris, tetapi perbuatan kita tidak seperti yang kita lakukan itu. Nah teman-teman, bagi saudara yang punya logika pasti akan menangkap apa yang disampaikan oleh seorang Kumaila dan juga kawannya yang tadi. Ya teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kita kecerdasan dan juga menambah wawasan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.